Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut lagi kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bagian kelima, kepala daerah yang zuhud. Semenjak bertemu dan beriman pada Rasulullah, Salman hidup sebagai muslim yang merdeka dan pejuang. Ia pun hidup pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman, sampai waktu di mana ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji bendera Islam berkibar di seluruh penjuru negeri. Harta yang banyak mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam, yang mengatur keuangan negara serta pembagiannya sesuai ketentuan Islam. Hingga negara banyak memberikan gaji dan tunjangan tetap. Dalam keadaan harta negara yang berlimpah, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat bertemu dengan Salman saat kekayaan, kejayaan, kesenangan, dan kemakmuran itu ada? Bukalah mata Anda dengan baik. Ada seorang pria tua yang berwibawa, duduk di bawah pohon. Ia sedang asyik memanfaatkan sisa waktunya. Selain berbakti pada negara, ia menganyam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Nah, itulah dia Salman. Perhatikan lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang amat pendek, karena amat pendeknya sampai terbuka kedua lututnya. Padahal ia orang yang mampu dan tidak kekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, tapi semua itu disumbangkannya habis. 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham. Lalu ku buat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sisanya 1 dirham lagi untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tidak akan kuhentikan. Ketika kita mendengar sebagian sahabat dan kehidupannya amat bersahaja seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain, sebagian dari kita mengira bahwa itu disebabkan karena suasana lingkungan padang pasir. Orang Arab hanya menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Akan tetapi, sekarang kita berhadapan dengan putra Persia yang lahir dari negeri terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros. Ia pun bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan kelas atas atau elit. Kenapa ia sekarang menolak harta, kekayaan, dan kesenangan? Kenapa ia bertahan pada kehidupan bersahaja, tidak lebih dari 1 dirham setiap harinya yang dia peroleh dari hasil jerih payahnya sendiri? Kenapa ia tolak pangkat? Nah, ia berkata, seandainya kamu masih mampu makan tanah asal tak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan? Kecuali jika ia mengepalai pasukan tentara yang pergi menuju medan perang. Atau dalam keadaan tak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia. Dia terpaksa melakukan dengan hati murung dan jiwa merintih. Lalu, kenapa ketika ia memegang jabatan, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya, padahal halal? Diriwayatkan oleh Hisham bin Hisan dari Hasan. Tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun ketika ia berpidato di hadapan 30.000 orang. Separuh baju luarnya, aba'ah, dijadikannya alas duduknya dan separuh lagi menutupi badannya. Jika tunjangan keluar, maka ia bagi-bagikan sampai habis. Sedangkan untuk nafkahnya sendiri didapat dari hasil usaha kedua tangannya. Kenapa ia melakukan perbuatan seperti itu dan amat zuhud kepada dunia?
Padahal ia adalah seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan. Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika ia berbaring menjelang ajalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguk Salman. Lalu Salman menangis. "Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada Anda," tanya Sa'ad. "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Beliau SAW bersabda, 'Hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku ini sebegini banyaknya. Saya perhatikan tak ada yang tampak di sekelilingku, kecuali satu piring dan sebuah baskom. Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu,' kata Sa'ad. Wahai Sa'ad, ingatlah Allah di kala dukamu sedang kau derita, dan pada keputusanmu jika kamu menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman mengenai kekayaan dan kepuasan. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dengan segala harta, pangkat, dan pengaruhnya. Namun, air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Ia khawatir kalau ia telah melewati batas yang ditetapkan. Padahal, tak terdapat yang lain di ruangannya kecuali sebuah piring dan baskom tempat ia minum dan wudhu. Tetapi ia masih menganggap dirinya berlaku boros. Salman mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Saat Salman bertugas sebagai kepala daerah di Madain, ia menolak gaji tunjangan sebagai kepala daerah. Bahkan 1 dirham sekalipun. Ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma. Sedangkan pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Ia tetap dalam kesederhanaan dan kesahajaannya, tak berbeda dengan baju usangnya. Suatu hari, Salman berjalan di jalan raya. Ia didatangi seorang laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga melelahkannya. Laki-laki Syria itu melihat Salman sebagai orang biasa dan golongan tak punya. Terpikirlah pria itu mau menyuruh Salman membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat supaya datang kepadanya, dan Salman menurut dengan patuh. "Tolong bawakan barangku ini," kata orang dari Syria. Maka barang itu dipikul oleh Salman, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka yang dijawabnya sambil berhenti. "Juga kepada Amir kami ucapkan salam." "Juga kepada Amir. Amir mana yang mereka maksudkan?" tanya orang Syria dalam hati. Keheranannya kian bertambah ketika ia melihat sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Kata mereka, "Berikanlah kepada kami, wahai Amir." Sekarang mengertilah orang Syria itu bahwa kulinya tiada lain Salman Al-Farisi, Amir dari kota Madain. Orang itu pun menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permintaan maaf mengalir dari bibirnya. Ia mendekat hendak menarik beban itu dari tangan Salman.
Tapi Salman menolak dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika, Salman pernah ditanya orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai amir?" Salman menjawab, "Karena manis sewaktu memegangnya, tapi pahit sewaktu melepaskannya." Di waktu lain, seorang sahabat masuk ke rumah Salman. Ia melihat Salman sedang duduk mengaduk tepung. Maka sahabat itu bertanya, "Kemana pelayannya?" "Saya sedang menyuruhnya untuk suatu keperluan. Karena itu saya tidak ingin dia melakukan 2 pekerjaan sekaligus." Bagaimana dengan keadaan rumah Salman? Nah, ketika Salman mau membangun rumah, ia bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana bentuk desain rumah yang mau Anda buat?" Tukang bangunan ini orang yang bijaksana. Ia mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tidak suka bermewah-mewahan. Maka ia menjawab, "Jangan khawatir, rumah itu adalah bangunan yang dapat digunakan untuk bernaung di waktu panas dan berteduh di waktu hujan. Seandainya Anda berdiri, maka kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya. Jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan tersentuh pada dindingnya." "Benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun," ucap Salman. Tidak ada satupun barang berharga yang digemari atau diutamakan oleh Salman sedikit pun, kecuali barang yang amat diharapkan dan dipentingkan. Bahkan, ia menitipkan barang tersebut kepada istrinya untuk disimpan ke tempat tersembunyi dan aman. Ketika sakit akan membawa ajalnya, Salman meminta istrinya untuk mengambil barang titipannya. Barang itu adalah parfum sikat kasturi yang hanya diperolehnya waktu futuhat dulu. Parfum itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian, sang istri disuruh mengambil secangkir air yang dicampur dengan kasturi. Lalu Salman berkata pada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak dapat makan dan hanya suka wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata pada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan keluarlah." Perintah itu pun dituruti istrinya. Tak lama kemudian, istrinya kembali masuk. Ruhnya telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, serta para syuhada dan orang-orang utama lainnya. Salman, lamalah sudah terobati hati rindunya. Terasa puas, menghapus haus dan menghilangkan dahaga. Semoga rahmat dan ridha Allah menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.